Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita selalu senantiasa untuk berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini selalu dimudahkan, dilancarkan. Oke, seperti biasa, Ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Oke, baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke. Eh, Seperti biasa, kita ketika selesai sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita selalu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran, yaitu senantiasa menumbuhkan rasa literasi Al-Quran kita, yaitu membaca Quran Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5. Bisa, anak-anakku sekalian? Bisa Bu. Oke, kita mulai ya. Ayat Ya 1 sampai Bu. 5. Oke. A'udzubi Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Amin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. Oke, semoga yang membaca juga yang mendengarkan masing-masing mendapatkan pahalanya. Amin. Ya Amin. Rabbal alamin. Oke. Eh Setelah kita melakukan yang namanya literasi Al-Qur'an, anak-anakku sekalian, Ibu mau tanya kabarnya dulu. Bagaimana kabar pada hari ini? baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oke. Siap semua dengan pembelajaran pada hari ini ya. Siap Bu. Siap Bu. Oke, sudah siap semua persiapan persiapan alat tempurnya? Tahu alat tempurnya? Tahu Bu. Tahu. Oke, alat tempurnya kalian sebagai seorang siswa adalah buku dan pulpen. Oke, Ibu mau cek kehadirannya dulu anak-anakku sekalian. Iya. Nuril Pati, Hadir Bu. oke. Erna Jumila, Hadir Bu. Ade Selviani, Hadir Bu. Suryani. Hadir Bu. Oke, oh jadi hadir semua ya, tidak Iya ada yang Bu, hadir semua. Oke, bagus. Ditingkatkan ya kehadirannya anak-anak kalian. Iya siap Bu. Oke, sebelumnya nanti saya akan tampilkan dulu ya. Tunggu ya, sabar. Ya, kelihatan? Belum Bu. Belum Bu. Masih zoomnya yang kelihatan Bu. Ah, kelihatan Bu. Dah? Ya. Syu'abul iman. Tunggu ya. Kelihatan? Kelihatan Bu. Oke. Jelas? Jelas Bu. Oke. Minggu lalu kita belajar apa? Ada yang ingat?
Hmm, Minggu lalu kita belajar apa? Asbabun nuzul, Bu. Iya, asbabun nuzul. Oke, asbabun nuzul. Oke, kita minggu lalu itu belajar tentang eh, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ya. Jadi apa sih kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, pembelajaran kita pada hari ini menyangkut dengan materi sebelumnya tentang beriman kepada Allah. Ya, Ibu, sebelum Ibu mau memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Apa yang kalian ketahui tentang syu'abul iman? Ada yang bisa jawab? Ada? Belum tahu saya, Bu. Belum tahu, Bu. Ada? belum tahu, Bu. Belum ya? Ya, Oke. Bu. Bu, belum tahu. Jadi, syu'abul iman itu adalah cabang-cabang iman. Nah, atau amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengakui dirinya sebagai orang yang beriman. Ya, yang kedua, apakah pengaruh iman dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Coba, saya mau merefresh dulu, eh, merefresh pikiran teman anak-anakku sekalian. Ada yang tahu apakah pengaruh iman dalam kehidupan, apakah pengaruh iman itu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari? Berpengaruh, Bu. Ya, berpengaruh ya. Ya, Alasannya? karena kalau kita tidak beriman, Bu, maka hidup kita itu akan kacau, Bu. Betul sekali. Ya, betul ya. Jadi kalau kita tidak beriman, akidah kita itu akan kacau. Kita tidak Iya. meyakini bahwasanya iman itu ada. Ya. Seibaratnya sebuah bangunan, ibaratnya sebuah rumah yang kita bangun, apabila fondasi kita tidak kuat, maka bangunan itu akan hancur. Sama halnya dengan iman kita. Ketika kita tidak meyakini dengan adanya iman, maka akidah tauhid kita tidak akan kuat, sama halnya seperti itu. Oke, sedikit Ibu akan menjelaskan ulang, sedikit Ibu akan merefresh lagi pembelajaran pada hari ini, Ya, Bu. yaitu apa itu definisi iman. Nah, tahu pernah tidak mendengar kata iman sebelumnya? Pasti pernah kan? Iya, Bu. Kata Percaya. Ibu, anakku waktu SD, SMP, SMA, bahkan TK pasti pernah mendengar kata iman. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu definisi iman. Nah, Percaya, Bu. oke, Ade, mantap. Nah, percaya ada yang tahu lagi apa itu definisi iman? Tidak usah terlalu panjang anak-anak, sikat padat namun jelas dipahami. Oke, Adek tadi Ananda, Adek tadi bilang iman itu percaya. Oke, itu sudah berani mengemukakan pendapat. Ada yang lain? Yakin, Bu. Oke, Ananda Erna. Mantap. Oke, jadi Ibu jelaskan ulang ya. Jadi Ya, Bu. definisi iman, iman itu berasal dari bahasa Arab yang arti kata dasarnya amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Nah, definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati kita. Nah, dalam bukunya Imam Syafi'i yang berjudul di situ dikatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman itu adalah ucapan kita. Nah, suatu perbuatan atau suatu niat di mana tidak sempurnanya semua salah satunya jika kita tidak bersamaan dengan yang lain. Apa itu, Bu? Yaitu hati kita. Ketika kita tidak percaya salah satunya, maka akan runtuh, tidak kuat imannya kita. Ya, nah, lanjut. Ya, di sini poin penting.
Nah, karena pembelajaran kita pada hari ini adalah syu'abul iman, yang dimana itu artinya cabang-cabang iman. Nah, iman itu tidak hanya satu artinya, tapi tidak punya satu apa? Maaf, iman itu tidak mempunyai satu cabang saja. Ikhlas tidak. Iman itu memiliki 77 cabang. Toh, banyak sekali 77 cabang ini. Nah, 77 cabang ini yang namanya disebut syu'abul iman. Yang paling Iman. utama dari 77 cabang iman itu adalah mengungkapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi jalannya kita, jalan menuju kebaikan. Nah, iman ini ada 6 pilar. Ada yang bisa sebut? Ada yang bisa sebut? Ada? Nampak tak di layar? Ya, Bu. Iman kepada Allah. Oke, satu orang angkat tangan. Saya tidak perlu tunjuk ya, satu orang. Ya, Bu. Oke, Ananda Ade, silahkan sebutkan apa sih itu 6 pilar iman? Yang pertama iman kepada Allah. Oke, apa lagi? Meyakini adanya Rasul Allah. Oke, lagi? Iman kepada malaikat Allah. Ya, lanjut. Iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, Iman kepada hari kiamat. ya. Iman kepada qada dan qadar. Jadi, terima kasih ya, Nanda Ade. Ya, Bu. Jadi, ada 6 pilar iman, ada 6. Jadi beda ya, cabang dengan 6 pilar iman. Nah, cabang-cabang iman itu ada 77. Nanti Ibu jelaskan semuanya, tapi itu dibagi menjadi 3, yaitu ada di macam-macam syu'abul iman. Nah, di macam-macam syu'abul iman ini itu ada terbagi menjadi 3. Nah, di antara 3 macam-macam syu'abul iman ini, termasuklah semua macam-macam syu'abul iman. Disitulah semua 77 cabang iman. Coba buka di buku paketnya anak-anakku sekalian. Pasti ada semua di situ 77 cabang iman. Ada? Nampak? Ya, Nah, Bu. Ada kan 77 cabang iman? Yang salah satunya yaitu 77 cabang iman itu melaksanakan sholat, hormat kepada orang tua, yang kemudian ada juga beriman kepada Allah dan lain-lainnya. Lihatlah di bukunya, ada tak? Ada, Bu. Oke, jadi macam-macam syu'abul iman itu yang pertama cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Ya, seperti apa itu, Bu? Oke, seperti kita percaya bahwasanya ada Allah, kita percaya bahwasanya adanya malaikat. Nah, yang kedua, cabang iman yang berkaitan dengan ucapan atau lisan kita. Seperti apa itu, Bu? Nah, salah satunya adalah tidak berkata yang sia-sia. Paham kan? Tidak berkata yang tidak sia-sia, macam yang tidak perlu kita untuk ucapkan, tetapi kita ucapkan. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Lanjut, yang ketiga itu cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Yang bagaimana itu, Bu? Seperti sholat. Seperti itu. Oke? Oke, sampai di situ pembahasan materi Ibu pada hari ini hanya singkat saja karena kita akan melaksanakan yang namanya kerja kelompok. Oke, Ibu merefresh kembali pikiran anak-anakku sekalian supaya materi ini bisa diingat. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, peserta didik itu mampu menguraikan makna syu'abul iman dengan benar. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan keimanan kita kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi pada hari ini Ibu akan bagi kelompok ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tugas kita pada hari ini adalah tugas kelompok. Nah, apa sih itu pentingnya kerja kelompok? Nah, kerja kelompok itu penting. Kerjasama, Bu. Nah, dari
Akhirnya timbulnya kerja sama. Yang kedua, Disiplin. disiplin. Yang ketiga, mandiri dan percaya diri. Oke. Ibu sudah membagi kelompok ya. Kelompok kita pada di kelas hari ini ada 2. Ya, kelompok 1 itu Ananda Nurilawati dan Suryani. Kelompok 2 Ananda Erna dan Ananda Ade Selviani. Oke, sudah kumpul dengan teman kelompoknya semua? Sudah, Udah, Bu. Bu. Udah, Oke. Bu. Oke, silahkan bergabung. Yang belum bergabung dengan kelompoknya, silahkan bergabung dulu. Sudah? Udah, Bu. Oke. Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Ya, Bu. Video silahkan diamati baik-baik videonya. Ibu akan bertanya sebentar. Bisa? Kelihatan? Lihat, Bu. Ya, kelihatan, Bu. Oke. Ingat ya, disimak baik-baik videonya. Kedengaran suaranya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Suaranya kedengaran? Tidak, Bu. Iya, kedengaran, Bu. Saya dengar, Bu. Nanti aja Mel. Ya udah kita duluan ya John. Saya ulang ya. Nanti aja Mel. Ya udah kita duluan ya John. Allah. Astagfirullah John. Kau masih di sini. Ini udah maghrib loh. Terus? Ya sholat lah. Kalau nggak mau kenapa? Astagfirullah. Gimana kalau sebentar kau meninggal John? Ya dikubur lah bodoh. Iya juga ya. Tapi kalau nggak ada yang mau nguburin gimana? Biarin. Yang nyium bau bangkainya juga kalian. Biarin aja. Anjing. Omel. Tolongin. Bel. Panas. Sorry John. Udah saya tolongin. Iya Bel. Pokoknya bro, ini cuma animasi, jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Sholat itu adalah kewajiban bro. Orang yang meninggalkan sholat sama aja utara sama Allah dan wajib dibayar dengan sholat qadha. Kalau nggak dibayar, mampuslah kau. Jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan video seru selanjutnya. Gak pede dengan Dark Fox, Oke. ganti dengan Nivea Super Temp. Sudah? Sudah diamati videonya? Udah, Bu. Bu. Oke. Ibu mau bertanya sebelumnya. Isi maksud video yang Ibu tayangkan tadi itu apa? Ada yang tahu? Untuk Jangan meninggalkan sholat. Ya, Siapa angkat tangan? saya, Bu. Siapa itu? Nurilawati. Ya. Ananda Nurlawati, silahkan. Apa? Untuk untuk memperingatkan selalu kita untuk melaksanakan sholat, Bu. Oke, mantap. Oke, betul ya. Jadi isi maksud dari video yang Ibu tayangkan tadi itu tentang kita tidak boleh meninggalkan sholat. Lantas kenapa? Karena itu adalah kewajiban sebagai seorang mukmin. Yang Nah, agama, Bu. tiang agama, betul. Oke, nah dari video yang Ibu tayangkan tadi, yang tentang animasi jangan malah sholat, itu Ibu akan mengangkat masalah, ya,
Masalahnya yaitu yang kita angkat pada hari ini dalam diskusi kelompok kita tentang mengapa seorang mukmin berani meninggalkan sholat. Ya, jadi sudah tahu kan masalah yang akan kalian pecahkan, yang kalian akan untuk carikan solusinya? Sudah tahu? Sudah, Bu. Nah, coba sebut ulang. Apa? Mengapa seorang mukmin berani meninggalkan sholat? Oke. Nah, good. Jadi, kenapa Ibu angkat masalah seperti ini? Ada yang bertanya, siapa tahu ada yang mau bertanya, bilang, apa sih hubungannya Ibu dengan materi kita, dengan Syuaibul Iman dengan ini? Ada. Masalahnya ada. Ya, di mana dalam cabang-cabang iman itu Ibu mengambil salah satu tentang sholat 5 waktu. Nah, kenapa Ibu ambil masalahnya seperti ini? Karena dalam kehidupan sehari-hari siswa masih banyak belum menerapkan perilaku syu'abul iman yang seperti ini. Ya, salah satunya apa? Masih banyak siswa yang meninggalkan sholat. Ya, jadi ya sudah paham ya tentang masalah kita pada hari ini. Sudah, Bu. Oke. Nah, Ibu akan bagikan ya lembaran LKPD-nya. Jadi lembaran LKPD ini adalah lembaran kerja kalian, di mana kalian akan mengidentifikasi yang namanya masalah. Masalahnya yang tadi Ibu sudah sampaikan. Kemudian yang kedua, kalian akan menentukan rencana tindak lanjutnya atau solusinya kalian tentukan nantinya. Jadi 2 tugasnya. Paham? Paham, Bu. Oke, jadi anak-anakku semua, pertama adalah mengidentifikasi masalah. Kemudian setelah kalian mengidentifikasi masalah, kalian menentukan yang namanya solusi dari masalah itu. Oke? Oke, Bu. Paham ya? Paham. Oke, Bu. sudah dapat semua LKPD yang dibagi? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, coba disimak baik-baik di LKPD-nya itu. Ya. Silahkan anak-anakku sekalian cari informasi mengenai masalah tersebut, baik di buku cetaknya anak-anakku sekalian, dimanfaatkan gadgetnya, manfaatkan handphonenya. Silahkan di situ kalian cari informasi tentang masalah tersebut. Ya, silahkan kalian cari masalah informasi, silahkan kumpulkan datanya yang relevan ya. Jadi jangan asal-asal ambil jangan asal ambil solusi. Pokoknya itu solusi dari pemahaman kalian. Kalian mengidentifikasi masalah yang Ibu ada di lembaran LKPD, itu kalian pahami, silahkan cari di sumber informasi, baik media internet, buku, gadget, handphone, atau apapun itu yang berguna untuk anak-anakku sekalian. Oke, paham ya? Paham, Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Kalian mendiskusikan permasalahan tersebut. Silahkan duduk berembuk dengan kelompoknya. Silahkan didiskusikan. Tidak ada yang bersuara. Selamat mengerjakan. Ketika ada yang tidak diketahui, silahkan bertanya dengan gurunya. Paham? Paham, Bu. Oke, paham ya? Oke, silahkan. Selamat mengerjakan diskusinya ya. Ya, Bu. Oke, sudah semua? Udah, Bu. Oke. Silahkan dikumpulkan LKPD-nya yang sudah dikerjakan ke depan. Per kelompok ya, jangan per mandiri, jangan per orang. Jadi silahkan dikumpulkan LKPD-nya. Di sini setelah kalian mengumpulkan LKPD, kalian per kelompok akan mempresentasikan. Jadi tidak hanya kalian mengerjakan, kalian juga harus yang namanya bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan apa ya? Bertanggung jawab dengan hasil diskusinya anak-anakku. Ya, jadi ada 2 nanti yang Ananda semua akan mempresentasikan hasilnya. Yang pertama kalian mengidentifikasi masalah, dan yang kedua itu adalah penyusunan solusi atau rencana tindak lanjut.
Jadi carikan solusi dengan masalah ini. Oke? Nah, oke, bisa semua sudah siap untuk mempresentasikannya? Siap, Oke, Bu. sudah siap, Bu. Oke, kelompok 1. Siapa yang mau presentasikan mengenai Saya, masalah? Oke, Nurilawati, Ananda Nurilawati, silahkan. Oke, baik. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu, apakah kalian meyakini dalam iman terdapat banyak cabangnya? Ah, iya, meyakini karena iman itu lebih dari 70 cabang. Dan cabang iman salah satunya ada tentang sholat 5 waktu. Jadi kita harus senantiasa mempercayai iman dan meyakini di hati kita agar iman kita kuat. Dan yang Oke, kedua, itu ada bagaimana menerapkan sikap disiplin dan bertanggung yang merupakan karakter. karakter cerminan suaibul iman dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sesuai dengan masalah yang diangkat mengenai mengapa seorang mukmin berani meninggalkan sholat. Nah, mengerjakan sholat adalah bukti kita menerapkan sikap bertanggung jawab terhadap karakter syabul iman yang mengerjakan sholat secara istiqomah dan tepat waktu dengan mengerjakannya dan meyakini bahwa sholat adalah perintah atau kewajiban bagi umat muslim. Dan ini termasuk sikap disiplin kita dalam hal kehidupan sehari-hari tentang syabul iman. Jadi itu hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 2. Silahkan yang mau presentasikan tentang hasil solusinya. Solusi yang ditawarkan. Oke, siapa kelompok 2? Oke, siapa yang kelompok 2? Kelompok 2 siapa? Kelompok 2 Ibu Ade, Bu. Ayo Ibu Ade. Oke, Saya, Bu. Ya. sudah selesai kelompoknya, Deh. Iya, Bu. Kayaknya tentang solusi yang ditawarkan mengenai masalah tersebut. Ya, jadi dari kelompok kami dari kelompok 2, untuk solusi bagaimana solusi pas seorang mukmin berani meninggalkan sholatnya. Nah, eh, seorang mukmin itu berani meninggalkan sholatnya karena imannya belum kuat, niatnya belum kuat, dia masih jauh dari untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, masih melanggar segala larangan Allah. Untuk itu, solusinya yang pertama kita perkuat iman kita. Yang kedua, niat kita. Kemudian kita juga harus mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhi semua larangannya. Begitu Ibu hasil dari diskusi kami. Oke. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua solusi yang ditawarkan dari kelompok 2. Oke. Ada yang mau bertanya dari tiap kelompok ke kelompok 1 atau 2? Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1 dan 2? Saya, Bu. Oke, Nanda Erna, silahkan. Mau bertanya sama kelompok? 2. Oke, silahkan. Ananda Erna. Pertanyaannya untuk kelompok 2, apa tanda-tanda orang yang beriman? Oke, kelompok 2, silahkan. Baik, saya akan mencoba menjawab. Saya dari kelompok 2 akan menjawab apa tanda-tanda orang beriman. Yang pertama, dia takut kepada Allah. Yang kedua, ketika melaksanakan sholat, dia khusyuk. Yang ketiga, menjauhkan diri dari kegiatan yang sia-sia. Kemudian, senang mendengar lantunan ayat Al-Quran. Mempunyai akhlak yang baik dan tawakal dan sabar. Begitu, Ibu. Oke, bagaimana? Ananda Erna, sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah paham. Oke,
Terima kasih Ananda Erna dan Ananda Ade sudah memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban kepada kelompok 2. Oke, jadi diskusi kita pada hari ini mengenai mengapa seorang mukmin masih banyak yang meninggalkan sholat. Ya, sesuai dengan materi kita yaitu adalah cabang-cabang iman. Nah, sebelumnya Ibu kan sudah sampaikan hubungan dengannya Syuaibul Iman dengan masalah kita itu ada kaitannya. Toh? Ya, jadi kenapa Ibu mengangkat masalah ini? Karena di dalam sekolahnya kita, di dalam lingkungan sekolahnya kita masih banyak fakta yang bermunculan, berseliweran di sekitar kita. Masih banyak anak-anak yang masih meninggalkan sholat karena alasan yang tidak masuk akal, kecuali perempuan ya. Jadi Ibu mengangkat masalah ini ada kaitannya. Semoga diskusi kita kali ini bisa diimplementasikan, bisa direalisasikan, dan bisa diaplikasikan. Jangan hanya sekedar diskusi, sekedar tawarkan solusi, tapi tidak dimaknai, tidak diaplikasikan, juga tidak direalisasikan. Ya, oke, paham? Paham, Bu. Oke, paham. Jadi kesimpulan kita pada pelajaran hari ini yaitu dengan mempelajari Syu'abul Iman, kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah, memperbanyak amal ibadah yang baik, lebih dekat dengan Allah, membantu kita dalam menjaga lisan dan mempergunakan lisan kita untuk melakukan hal-hal yang lebih positif dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perkuat iman kita ya anak-anak, jangan sampai goyah iman kita ya. Jangan sampai goyah iman kita. Kalau iman kita sudah goyang sedikit, itu sudah kacau itu. Ya, sama halnya dengan yang Ibu sudah sampaikan tadi sebelumnya, ibarat bangunan rumah yang tidak ada fondasinya pasti akan runtuh. Sama dengan iman kita. Kalau iman kita tidak kuat, maka iman kita akan tidak kuat juga. Ya, akidah kita tidak kuat, kita pasti tidak meyakini apa itu iman. Ya, paham ya? Ya, Bu. Oke, paham. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini mengenai Syu'abul Iman. Insya Allah minggu depan kita akan memasuki pembelajaran tentang penerapan Syu'abul Iman ya. Jadi tadi itu kita belajar tentang Syu'abul Iman atau maknanya Syu'abul Iman dalam mengangkat masalah. Nah, minggu depan kita belajar tentang penerapan Syu'abul Iman. Oke, paham ya? Paham? Paham, Bu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Paham? Paham, Oke, Bu. sudah jelas ya. Oke, minggu depan Ibu akan membahas tentang penerapan Syu'abul Iman. Jadi seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan bertanya lagi sama anak-anakku sekalian. Oke? Jadi jangan dilupakan pelajaran yang pada hari ini ya. Jangan Ya, Bu. sampai masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya, itu kasus itu. Banyak sekali yang terjadi sama siswa. Hanya mendengarkan gurunya saja, tapi tidak merealisasikan, tidak mengimplementasikan. Oke, paham ya? Ya, Bu. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita masih bertemu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan senantiasa semangat dalam belajar, ya. Pertemuan kita tidak diakhiri dengan sia-sia. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya anak-anakku sekalian. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran ini, alangkah baiknya ketika sudah dibuka dengan doa, maka ditutup dengan Alhamdulillah. doa atau alhamdulillah. Silakan ketua kelas pimpin lagi doanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma arinal hakka hakkan warzuqnal tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqnan tibahu. Oke. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ananda Nurlawati sudah memimpin doa awal pembuka dengan doa penutup belajar kita. Semoga kita sehat ya, ketemu minggu depan. Ya, Amin. Bu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila kebenaran itu datang, itu bukan dari saya, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.